Mohon izin Bapak Ibu semua, selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama Ulun Angga, Tri Angga. Jadi di samping Ulun ada Mas Hafiz, kami dari Diskominfotik Kota Banjarmasin. Nah, jadi sesuai dengan acara kita hari ini, di sini kami ingin menjelaskan terkait dengan aplikasi atau website SPMB. Jadi SPMB ini mungkin buat Pian sudah tidak asing lagi dan kegiatan SPMB karena dilaksanakan setiap tahunnya. Cuman untuk tahun ini itu kita menggunakan aplikasi baru yang kita bangun sendiri Bapak Ibu. Jadi dari Dinas Pendidikan itu bekerja sama dengan Diskominfotik untuk membangun aplikasi SPMB. Untuk aplikasinya sendiri itu bisa buat Pian akses nanti di alamatnya spmb.banjarmasinkota.go.id. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau Pian cari SPMB aja di Google, nah ini kalau yang ini untuk yang SMP Bapak Ibu, jadi jangan ketukar. Jadi kalau yang SMP itu alamatnya banjarmasin.spmb, tapi kalau yang kita SD ini spmb.banjarmasinkota.go.id. Jadi untuk aplikasi ini itu ada beberapa user yang terlibat. Salah satunya adalah Dinas Pendidikan sebagai admin utamanya. Terus nanti juga ada admin dari tiap sekolah untuk mengelola data pendaftaran calon muridnya. Untuk pendaftaran muridnya itu tidak perlu login. Nanti pendaftarannya bisa langsung diakses di halaman depan. Jadi ketika Bu Pian mengakses halaman depan, itu Bu Pian bisa klik untuk pendaftarannya di bagian tombol daftar sekarang. Nah, terus di sini ada juga panduan, cuman untuk videonya ini masih on progress. Nanti kalau sudah selesai akan kami tampilkan di bagian halaman panduan di sini. Jadi proses pendaftarannya itu diklik di daftar sekarang. Kalau kita lihat di sini ada 3 jalur pendaftaran. Nah, jadi di sini ada 3 jalur pendaftaran. Itu ada jalur domisili sesuai namanya, itu untuk siswa nanti rankingannya sesuai dengan domisili atau jarak dengan sekolah yang didaftar. Terus ada juga jalur mutasi, ada juga jalur afirmasi. Nah, masing-masing jalur ini punya mekanisme sendiri terkait dengan rankingannya, nanti beda-beda. Di sini kalau kita lihat untuk jadwalnya di masing-masing jalur pendaftaran itu bisa dilihat di bagian bawah. Itu ada dari pengumuman, dari paling bawah itu daftar ulang, ada pendaftaran, seleksi, pengumuman. Nah, ini mungkin belum urut, nanti kedepannya akan diurutkan dulu. Jadi ketika pendaftar mengakses di halaman awal itu sudah harus memilih mau mendaftar di jalur yang mana, mau daftar jalur domisili, mutasi, atau afirmasi. Nah, biasanya kita contohkan dulu untuk satu jalur, yaitu adalah jalur domisili. Misalkan di sini klik aja. Nah, di sini ada beberapa informasi umum terkait dengan jalur yang dibuka. Contoh di sini yang buka jalur domisili. Sini ada aturan dan prosedur, ada dasar hukum, persyaratan pendaftaran, ada berkas undangan dan lain-lain. Ada sanksi, ada syarat untuk pendaftaran ulang. Terus ada jadwal pelaksanaan, alur pelaksanaan, ada daya tampung juga. Jadi si calon pendaftar nanti bisa melihat langsung untuk kuota awal dari masing-masing sekolah. Untuk hasil seleksi di sini nanti akan muncul ketika pendaftaran sudah ditutup. Nah, untuk mendaftarkan calon siswanya atau calon muridnya itu buat Pian bisa klik di bagian tombol yang kuning. Di sini ada tombol daftarkan murid, sama di bagian bawah sini juga bisa diklik, tinggal diklik aja. Nah, ini ada formulir atau formnya yang harus diisi oleh pendaftarnya. Untuk mekanisme sendiri
di sini kami mengikuti jalur yang SMP. Mungkin menyesuaikan formnya aja, dibedakan sama rankingannya. Nah ini yang pertama harus diisi adalah NIK dari pendaftarnya. Di sini kemarin kesepakatan sama dinas pendidikan itu wajib punya NIK. Jadi kalau yang memang belum ada NIK, mungkin mekanismenya harus mengurus dulu atau seperti apa. Nanti mungkin dari dinas pendidikan kemarin awalnya bisa dikosongkan Bu, cuman di akhir-akhir kemarin ada dari dinas pendidikan pembahasan juga bahwa memang harus punya NIK katanya karena nanti bermasalah saat di aplikasi pusatnya atau gimana kan. Nanti mungkin dari dinas pendidikannya bisa menjelaskan lebih detailnya nanti. Jadi yang pertama diisi adalah NIK-nya. Contoh di sini gue coba ya. Nah terus di sini ada 3 opsi untuk sekolah asal. Jadi ada sekolah asalnya bisa dalam kota Banjarmasin, luar kota Banjarmasin, atau tidak bersekolah TK. Nah ini nanti akan mempengaruhi di formulir step selanjutnya. Jadi kalau Bu Hanfian milih dalam kota Banjarmasin nanti akan mengikutkan sekolah asalnya. Berupa pilihan tinggal dipilih aja. Kenapa itu? Ini kenapa itu? Ya. Ini dipilih yang tidak bersekolah TK ya. Nah di sini setelah dipilih opsinya, kita pilih tahun lulusnya. Sekarang tahun 2025. Terus di sini ada kode CAPTCHA, ini untuk keamanan aja, diisikan sesuai dengan angka yang muncul di samping. Setelah itu klik lanjut. Nah di sini nanti ada tips seperti ini. Jadi ketika data nanti dari aplikasinya sendiri itu sudah ada database siswa. Ketika datanya siswanya ditemukan di database dinas pendidikan, otomatis beberapa datanya akan terisi otomatis di formnya. Tapi ketika tidak terdaftar di data dinas pendidikan, itu tetap bisa mendaftar, tapi mengisi manual dari awal dari kosongan. Nah ini contoh untuk data siswa yang tidak ditemukan, diklik OK aja. Nah ini adalah step kedua. Jadi di step kedua ini adalah mengisi asal TK-nya. Di sini sudah ada listnya, tapi kalau memang tidak ditemukan di list di sini, di pencariannya, bisa pilih yang TK dalam kota. TK dalam daerah. Terus di sini menginputkan nama lengkap pendaftarnya. Sini ada jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tempat lahir, tanggal lahir. Nah untuk tanggal lahir ini kemarin kesepakatan kita batasi Bapak Ibu. Jadi untuk pendaftarnya itu minimal itu 5 tahun 6 bulan dengan syarat ada surat keterangan dari psikolog dan tidak boleh kurang dari itu. Jadi di situ sudah dibatasi per Juni ini. Terus di sini kita inputkan alamat muridnya. Di sini ada 3 opsi karena kemungkinan ada yang di perbatasan, itu masih bisa difasilitasi. Contoh sini kita coba Banjarmasin Selatan, kita coba Basiri Selatan. Untuk RT-nya diinputkan aja sesuai dengan datanya, alamat dan mesin. Nah, terus di bagian bawah di sini ada koordinat dari rumah si pendaftar. Jadi Bapak Ibu pertama bisa diklik dulu deteksi. Jadi kalau yang murid yang memang mendaftar dari rumah, mendaftar sendiri, itu bisa klik deteksi lokasi. Dia akan otomatis mengambil koordinat lokasi sekarang nih dari HP-nya. Kalau yang dari SD atau sekolahnya yang mendaftarkan itu buat dia berarti bisa
pakai fitur pencarian yang ada di sini. Jadi pian cari aja sesuai alamatnya, nanti dapat di Kelurahan Basiri Selatan tadi. Ini tinggal disesuaikan. Nanti mungkin yang pendaftarnya yang tahu digeser-geser aja koordinatnya sesuai dengan alamat rumahnya atau domisilinya. Ketika sudah sesuai, selanjutnya mengisi data orang tua. Jadi ada data ayah, data ibu, dan wali apabila ada. Ini opsional aja. Kerjaan, jumlah PNS, ibu, sini kita kosongkan aja untuk walinya. Berikutnya di sini ada nomor WhatsApp. Jadi nomor WhatsApp itu wajib diisi 2 untuk cadangan 1. Ini kalau opsional dikosongkan aja nggak apa-apa. Iya, yang agak bintang aja. Apa itu? Kemarin dari istrinya mintanya 2 Bu. Jadi mungkin bisa nomor ayah ibu, misalkan kalau memang tidak ada bisa siapa lagi wali, misalkan tantenya atau yang terdekat lah gitu. Jaga-jaga kalau memang nomor yang satunya tidak bisa dihubungi gitu. Kalau sudah terisi lengkap di step 2 bisa lanjut ke step selanjutnya. Nah, yang di sini adalah kita milih pilihan sekolahnya. Karena kita di awal memilih jalur pendaftaran domisili, di sini aturannya sekolah yang tampil adalah sekolah dengan radius 3 km dari domisili pendaftarnya. Jadi domisili batasnya 3 km radius. Yang muncul di sini sudah diurutkan berdasarkan yang paling dekat. Jadi pendaftar tinggal memilih aja pilihan 1, misalkan Basiri 1, Basiri 3 sama Basiri 5 misalkan. Nah, ini ketiganya wajib diisi, jadi jangan ada yang kosong. Setelah diisi, lanjut ke lampiran. Nah, di sini ada lampirannya. Jadi yang wajib diisi itu scan kartu keluarga. Kartu keluarga untuk format filenya itu PDF atau gambar atau JPG atau PNG, maksimal ukurannya 1 MB. Ini. Karena biasanya selembar aja kan ini. Jadi kalau biasa. Sini kita coba-coba satu. Nah, terus untuk yang lainnya ini sifatnya opsional seperti akta kelahiran, surat keterangan lulus, atau surat keterangan psikolog. Kita lanjut aja. Step selanjutnya setelah mengupload file lampirannya, di sini kita mengisi untuk form surat pernyataan dari orang tua. Ini mungkin yang mendaftar orang tuanya, di sini tulis namanya, terus hubungan dengan pendaftarnya, misalkan ibu. Ini ada pernyataan, di bagian bawah ada kanvas untuk tanda tangan. Nanti jadinya outputnya surat dari di admin Bu Hardian otomatis. Jadi ada mengupload atau men-scan lagi. Oh, Nah, itu kita lanjutkan. Nah, di tahap terakhir ini ada rekap. Jadi yang pastikan dulu datanya sudah sesuai dengan data yang asli atau data sebenarnya. Sini juga ada soal pilihan tadi sudah kelihatan jaraknya. Ada file lampiran, keterangan wali. Setelah itu kita checklist aja. Di sini ada pernyataan khusus kedua. Setelah itu kita simpan. Ini apakah yakin atau oke aja? Proses menyimpan. Nah, di sini ada muncul pendaftaran berhasil. Kita klik OK, nanti dia otomatis mengarah ke bukti pendaftaran. Nah, jadi bukti pendaftaran ini bisa bukan via screenshot atau bukan via cetak, bisa langsung klik di bagian sini.
Nah ini sebagai pegangan dari pendaftarnya, bukti bahwa dia sudah mendaftar. Kalau misalkan memang kelewatan atau lupa untuk menyimpan, itu juga bisa bukti pendaftaran ini kita akses di bagian halaman depan. Ya. Jadi di halaman depan itu kita bisa ngecek untuk hasil pendaftaran kita. Jadi di bagian sini ada hasil perankingan. Kita masukkan aja di pendaftar tadi. Untuk kita masukkan di pendaftar atau nama dan tanggal lahir. Jadi kita masukkan kode captcha-nya. Nah di sini data satu ditemukan. Ketika diklik nanti dia muncul hasil pendaftaran, cuman di sini statusnya masih menunggu verifikasi oleh admin sekolah. Nah di sini ada cetak bukti pendaftaran juga sama seperti tadi. Jadi mungkin kalau memang pendaftarnya lupa menyimpan buktinya, bisa berhenti nanti akan lewat sini aja lewat pencarian. Nah ini untuk alur pendaftaran dari calon muridnya Bapak Ibu. Mungkin dari step ini dulu ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, boleh kita diskusi dulu sebelum lanjut ke step selanjutnya. Gitu. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang mau saya sampaikan di sini kan sebagian orang tua siswa ada yang paham mengisi, ada yang kada Pak di daerah kami yang nyatanya di pinggiran kami di SD Kelayan Timur 13 Pak. Nah, kadang-kadang juga orang tuanya ada yang belum punya HP Pak. Nah, jadi kesulitannya di situ. Jadi apakah ini di operator yang mengisikan atau di sampingnya orang tua? Nah, jadi apakah disiasati sekolah masing-masing cara pendaftaran ini supaya tidak ada kendala begitu nah. Jadi misalnya ada operator atau petugas penerimaan murid baru dan orang tua siswa yang mendaftar. Jadi itu diserahkan ke guru kah atau gimana Pak? Solusinya yang orang yang ada mengerti HP atau cara mengisinya tadi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Keren sekali aplikasinya, berwarna, menarik, mudah terlihat ya kan. Mudah-mudahan sampai selesai juga seperti itu. Kemudian melihat tadi dari database yang diambil itu adalah NIK sepertinya gitulah. Anggap saja ini pelaksananya langsung orang tua mau daftar sendiri. Kemudian mereka ingin mencoba seperti itu, tak daftar, masukkan nik dan sebagainya, sampai di tahap akhir ada miss, kesalahan data dan sebagainya. Hasilnya pada intinya pas dia klik daftar pernyataan dia, tapi ada yang salah gitu ya. Berhasil daftar. Nah, perbaikan datanya seperti apa tuh? Kalau kita daftar ulang kan tidak mungkin karena nik yang diambil. Ya tidak mungkin dia daftar 2 atau 3 kali. Tapi ternyata daftar yang pertama kali itu datanya salah. Nah, apakah seperti apa tuh tahapannya? Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan. Izin Pak bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya memastikan bahwa kan seperti yang kita ketahui ada wajib belajar 13 tahun ya Pak. Yang mana kami informasikan kepada orang tua yang rencananya mendaftar bahwa wajib TK kalau seperti itu. Tapi kan tadi disebutkan bahwa boleh tidak melalui TK gitu Pak ya, itu yang pertama. Jadi amankah begitu Pak ya? Yang kedua, kami kan ada pernah diminta untuk memasukkan data berapa jumlah siswa yang diharapkan ada gitu maksimalnya di tiap sekolah. Nah waktu itu kan kami masukkan 48 karena kami ada kelas kecil gitu ya, 24 itu maksimalnya 48. Dan kami lihat di data yang ada ini ternyata kan di sana adalah 56 karena 2 sekolah. Jadi kami mengikuti yang itu ya Pak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di sana kan tertulis bahwa 48 itu untuk domisili, untuk ya domisili, sisanya ada mutasi dan afirmasi. Nah, kalau ternyata nanti ada siswa yang jumlahnya lebih
untuk si afirmasi maupun mutasi, apakah itu bisa bagaimana caranya untuk domisili, apakah nanti mengikuti atau umpat alamat di mana atau bagaimana begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak. Yang ingin kami tanyakan di sini adalah bagi kami memiliki sekolah yang berdekatan Pak jaraknya. Nah ini gimana? Apakah ada batasan radiusnya? Terkadang ada yang tempat tinggalnya di dekat sekolah ini tapi pengen sekolah yang lain kayak gitu. Nah padahal di sekolahnya ini masih ada peluang. Nah kami yang ada sekolah ini berdekatan tuh 4. Oke, jadi apakah ada gitu yang bisa terlihat di sana? Ini misalkan dia mendaftarnya 2, apakah di sana ada muncul pilihan 1, pilihan 2 seperti tahun kemarin, atau jarak dari rumahnya yang menentukan dia ini pantasnya di mana benar dia menjadi siswa? Terima kasih Pak. Mungkin belum jawab dulu Bapak Ibu, nanti kita kalau ada pertanyaan lagi kita lanjutkan. Yang pertama mungkin pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan kendala orang tua yang tidak paham teknologi atau tidak ada akses, tidak ada HP segala macam. Biasanya Bapak Ibu kalau kita karena FM ini kan termasuk pelayanan juga, biasanya memang harus disediakan salah satu operator di masing-masing sekolahnya. Jadi untuk memfasilitasi tadi pendaftar yang tidak paham atau pendaftar yang memang tidak ada fasilitas untuk mengakses website atau aplikasinya. Biasanya sih ada juga dari sekolah boleh mendaftarkan, boleh mendaftarkan atau membantu calon muridnya untuk mendaftar. Yang kedua tadi terkait dengan NIK dan kesalahan data Pak ya. Ya, jadi untuk proses pendaftaran benar kita mengunci by NIK. Jadi kalau memang sudah pernah mendaftar sebelumnya dan statusnya masih belum diverifikasi atau sudah diterima atau diverifikasi di sekolah yang tertentu, itu tidak bisa mendaftar. Kalau statusnya itu dia tidak masuk di ketiga opsi pilihannya dipilih, itu dia bisa mendaftar ulang Pak. Yang pertama, jadi kalau memang dia ada kesalahan data, itu bisa mungkin menghubungi admin dinas pendidikan. Jadi dari distrik yang ada akses untuk mengubah data pendaftaran. Untuk yang tadi, karena ini pengaruhnya kita meminimalisir ada calo dan lain-lain seperti itu Pak. Jadi kita kunci balik untuk memudahkan juga. Karena tadi kalau misalkan mau daftar ulang, data record sebelumnya tetap ada. Jadi data kayak nama, alamat dan lain-lain itu tetap langsung otomatis muncul di awal ketika dia sudah pernah mendaftar sebelumnya. Nah, itu mungkin Pak ada sudah jelas. Di yang ketiga ini mungkin terkait dengan peraturan wajib belajar tadi Bu ya. Jadi kemarin juga sempat ada dibahas kami dengan dinas pendidikan. Ya memang ada peraturan tersebut, cuman kondisi di lapangan memang masih banyak Ibu. Jadi mungkin jadi mungkin untuk tahun ini masih boleh untuk yang tidak di sekolah TK sambil disosialisasikan terkait dengan wajib belajar tadi. Terus terkait dengan kuota penerimaan untuk yang tampil di aplikasi ini, info kemarin dari dinas pendidikan masih yang sebelumnya belum yang update. Jadi mungkin nanti ketika menjelang pembukaan pendaftaran akan berubah dulu. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan domisili. Ini. Oh ya, jadi untuk peraturan jarak radius 3 km itu cuma untuk jalur pendaftaran domisili. Jalur pendaftaran domisili itu wajib memilih sekolah yang jaraknya 3 km dari koordinat yang diinput di aplikasi. Nah, untuk pilihannya itu bebas
sesuai dengan hak prerogatif si pendaftar gitu. Jadi kalau mau dia milih yang paling jauh selama itu masuk dalam opsi 3 km tadi tidak masalah gitu. Nanti menentukannya tetap rankingannya tetap by jarak dan umur. Jadi kalau dia memilih yang paling jauh misalkan dalam jarak radius 3 km tadi, ya resikonya tidak masuk ke rankingan itu lebih besar sebenarnya dibandingkan dia memilih dengan jarak yang paling dekat seperti itu. Nah terus di sini untuk opsi kasus ketika pendaftar itu tidak diterima di ketiga opsinya, itu bisa mendaftar selama dalam masa periodenya masih dibuka. Kalau ini, jadi selama periodenya masih dibuka itu masih bisa mendaftar dengan opsi pilihan yang lain, misalkan yang lebih dekat atau yang masih banyak kuotanya. Ketika pendaftaran itu kan biasanya banyak yang ketahuan di hari terakhir atau di jam-jam terakhir seperti itu. Nanti di sini juga ada untuk gelombang kedua menuju. Ya, jadi ini memfasilitasi bagi sekolah-sekolah yang memang masih ada kuotanya. Tapi dia tadi cuma bisa memilih kuota yang masih kosong, kuota yang adanya kuota pendaftarnya. Tidak bisa sesuai kehendak lah seperti itu. Dan untuk gelombang kedua nantinya itu tidak ada aturan 3 km lagi, jadi sesuai dengan sekolah masing-masing aja nanti menerima lagi. Tapi dengan kuotanya berarti sisa dari gelombang pertama tadi. Ketika sisanya cuma 10 orang, misalkan atau 20 orang, ya berarti pendaftar gelombang keduanya ya 20 orang aja. Ada pertanyaan lagi? Izin Pak, bertakun kembali. Sebenarnya ketika ini yang mendaftar online di rumah, tadi ada tahapan di mana mereka itu memilih titik lokasi sendiri, set gitu kan. Berarti itu juga ada potensi, ya, ada potensi yang jaraknya anggaplah itu beberapa kilometer dari sekolah, diputar-putar titiknya di anak lebar sekolahan tang, itu ada potensi terjadi seperti itu sehingga muncul pilihan para sekolah yang dia inginkan. Nah dan sepertinya admin sekolah tidak ada ranahnya untuk ya seperti apa? Apakah mungkin di ranah verifikasi mungkin lah, mungkin seperti itu. Terjawab sendiri ya. Makasih banyak Pak. Iya. Mungkin lu contohkan langsung terkait kalau verifikasi nanti mungkin terjawab. Ada lagi Ibu yang mau ditanyakan terkait pendaftaran dulu nih jawab nih. Afirmasi dan mutasi. Oh iya, gitu. Dari psikolog. Nah, kalau memang ini kan tidak sampai, tetapi orang tua ini jaraknya itu agak jauh, tetapi karena mereka berminat seperti dan umur tidak sampai tetap ini, tapi ada dapat keterangan dari psikolog. Nah, sebenarnya kalau jarak umurnya tidak sampai Bu ya, tapi dapat. Tapi dapat keterangan dari psikolog bisa psikolog di mikrofon sudah berlaku, tapi tetap ada batasannya 5 tahun 6 bulan Bu. 5 tahun 6 bulan. Iya. Jadi 5 tahun 6 bulan sampai kurang dari 6 tahun kurang sehari itu perlu syarat dari psikolog. Setahu bulan dari kemarin. Berarti kalau psikolog tuh umurnya 5 tahun 6 bulan yang diberi keterangan dari psikolog. Ketika sudah lewat 6 tahun itu kadang apa pakai psikolog. Yang ada ini Pak 5 tahun berapa gitu. Untuk kalau di bawah Kalau 5 tahun kurang 6 bulan itu karena yang pendaftaran sudah dibatasi Kalau memang misalkan nih mengubah tanggal lahir misalkan, nanti fungsi dari verifikator ini ngecek sesuai dengan kartu keluarganya dan lain-lain. Seperti verifikasi. Kalau untuk aturan ini yang dari dinas pendidikan mungkin nanti dari pendidikan bisa
saat ini untuk kuota itu diatur di admin. Jadi dari dinas pendidikan sendiri yang menyeting tiap sekolahnya kuotanya berapa. Terus dulu psikolog pendidikan. Nah, ya psikolog tipenya sesuai. Ada psikolog pendidikan yang ada klinis, Pakai surat keterangan stres, Tio buat HRD. kurang sehari. Nah, Juli, ya, 1 Juli. 2002 dong loh. Iya. Ada kan hasil sasaran psikolog. Psikolog itu kan bagi orang yang ada duit. Dulu gue konsultasi aja lah. Jam lah. Mohon izin bertanya Pak, verifikatornya nanti siapa? Pihak sekolah? Iya. Oh, pihak sekolah. Sekolah. Nih, kemudian kakak itu kan ada yang belum membaca minimal terbitnya setahun. Kamu kan setahun siapa ya? Ya kan Kalau kabur gitu. saya dulu yang lulus pernah dibahas lulus sama kami saat itu ada beberapa lagi yang setahun. Jadi tidak ada masalah. Ya, berarti Kalau mau ada ribuan kan, ribuan. iya, yang terbaru kan Bapak yang penting terbukti dengan kakak. Oke. Kemudian kenapa Pak? Banyaknya pertanyaan. Kadada yang tadi kan ada yang tidak terdata di database dinas pendidikan. Alasannya kenapa ya? Ada PTK. Yang data siswa ya? Oke. Ini salah satunya itu. Yang kedua memang datanya kami belum menerima full. Jadi kami masih menunggu juga dari dinas pendidikannya itu lagi mengkolek datanya. Jadi sementara itu bisa semua. Jadi yang terdaftar maupun tidak terdaftar itu bisa mendaftar dalam aplikasinya. Satu lagi Pak, masalah yang psikolog tadi, Ulun punya pengalaman nih, ada wali murid yang memang di bawah 6 tahun dan mempunyai surat psikolog dari psikolog, namun isinya tidak menyatakan bahwa anak itu bisa untuk SD gitu. Nah tapi ini kan redaksinya surat dari psikolog tidak menjelaskan apakah isinya itu mempengaruhi terkait pendaftaran ini kayak apa Pak? Setahu dulu Bu, kemarin dibahas di juknisnya itu ada tulisan seperti ini. Jadi syarat surat psikolog itu harus menyatakan bahwa si anak ini cerdas istimewa. Ya, jadi kalau tidak ada itu kayaknya tidak bisa dipakai. Terima kasih Pak. Ada apa lagi? Mohon izin Bapak yang dari panitia dari Pak Desmenko. Kemarin kita juga mewakili K3S untuk sosialisasi SPMB. Kalau tidak salah hari Kamis semalam itu masih sih disampaikan mengenai kartu keluarga yang jarak 1 tahun gitu. Nah jadi nanti mungkin kita klarifikasi kembali nanti ke ini nih fatal sekali soalnya gitu. Nah maksudnya jika memang itu terlewat maka dampaknya luar biasa besar karena jadi kan coba nanti dan kita konfirmasi kembali apakah benar itu sudah ditiadakan mengenai penanggalan si kartu keluarga tadi sudah 1 tahun di sini atau memang benar seperti yang disampaikan oleh kawan Kadis Kominfo bahwa sudah tidak lagi pakai usia 1 tahun di penanggalan kartu keluarga penerbitannya. Itu sih menyampaikan itu aja. Ini mungkin memang seharusnya ada dari sekolah. Jadi kemarin belum berdasarkan yang kami diskusi kemarin aja. Jadi mungkin nanti kami pastikan juga kalau memang ada syarat itu mungkin ada kami tampilkan di bagian peraturan tadi supaya ini juga ada informasinya. Ada lagi Ibu sebelum kita lanjut ke tahap verifikasi. Lanjut. Oke. Nah ini
Ini belum dilanjutkan. Nah mungkin dari Bapak Ibu yang mau coba untuk input-input supaya lebih familiar nantinya silahkan, karena ini datanya nanti akan kami reset juga, jadi saat ini kami buka, silahkan kalau mau dicoba-coba dulu. Untuk akun verifikator itu masing-masing per sekolah itu punya satu akun. Ini aja. Itu default username dan password itu adalah NPSN. Jadi untuk username NPSN, passwordnya SKH perbesar semua NPSN gabung. Belum ini password defaultnya Bapak Ibu. Jadi kalau yang pertama kali daftar mungkin nanti disuruh langsung ganti password. Kalau yang bisa langsung masuk berarti sudah pernah buka misalnya. Silakan ubah di tambah. Ini langsung digabung SKH langsung konversi. Iya, oke, seperti itu. Oke, contoh. Ini username untuk masing-masing sekolah. Jadi silakan buat biar coba-coba dari pendaftaran nanti coba verifikasi. Kalau memang ada masukan nanti bisa disampaikan. Nah, ini adalah tampilan untuk user verifikator sekolah. Jadi menunya di sini ada menu pendaftaran. Kalau dilihat sini ada data pendaftar. Data pendaftar buat biar klik aja. Nanti di sini ada data pendaftar yang mendaftar di sekolah yang login. Nah ini contohnya yang tadi baru kita input. Nah di sini cuma untuk data pendaftaran itu yang bisa memverifikasi adalah sekolah pilihan satu aja dulu. Memang muncul semua tapi kan supaya terbagi lah. Oke, kalau mau verifikasinya klik di detail dulu. Nah di sini bisa buat biar cek data pendaftar, ada surat pernyataan tadi bisa dicetak di sini. Ada surat pernyataannya, ada lampiran juga yang diupload. Nah ini kalau lihat di bagian atas di sini juga ada tab peta dan jarak. Kalau buat biar di sini ini kelihatan jarak siswa dengan pilihan sekolahnya. Contoh ini ada lokasi siswa, ini pilihan 3-nya yang paling dekat, misalkan pilihan 1-nya di sini kelihatan. Bisa juga buat biar cek sesuai dengan alamat di KK misalkan, itu juga biar ketika di sini nanti sesuai nggak sama koordinat yang muncul. Nih, contoh di sini dia menulis alamatnya di Basiri tadi. Ternyata di kartu keluarganya dia cuma untuk pencarian ini terbatas, jadi bisa sampai kelurahan dan jalan besar aja. Jadi kalau sampai ke komplek-komplek itu tidak bisa ngedetek.
Tapi contohnya seperti ini. Nah ini kelihatan jarak yang diinput di sini dengan jarak koordinat yang diinput oleh si pendaftar. Jadi kalau memang ada sesuai atau terlalu jauh, bisa ditolak aja verifikasinya. Dengan catatan misalkan koordinat tidak sesuai dengan kartu keluarga. Oke. Menolaknya di bagian detail data tadi ada tombol verifikasi. Nah, ini contoh di sini lu tolak catatannya kan bisa ya tuh ya koordinat tidak sesuai. gurunya kan menawarkan mas karena kita baca carian ya Sesuai kartu keluarga. Kita simpan. jangan pakai aplikasi ini kurang belum sama aja baik bilanya memang kayak tadi kan online bola cuma kita Nanti bisa ketika si pendaftar mengecek di halaman depan tadi itu kelihatan statusnya ditolak terus alasannya kenapa, tinggal mengajukan daftar ulang menyesuaikan. Langsung dari sini juga bisa ibu. Bisa selama statusnya ditolak atau tidak masuk perankingan tadi yang ketiganya. Jadi yang tidak bisa mendaftar lagi itu yang belum diverifikasi dan sudah diterima di satu sekolah itu kan bisa perubahan. itu salah satu antisipasi Miano jadi Nah ini contoh ketika si pendaftar mengecek di halaman depan statusnya seperti ini, pendaftar Anda ditolak terus ada alasannya. Silakan ikut pendaftaran kembali dan membagi sesuai dengan catatan di atas. Nanti ketika dia mendaftar ulang lagi, datanya ini tetap terikot, jadi dia tinggal inputkan nik otomatis terisi, tinggal merubah dan menyesuaikan apa yang salah aja. Nah, kita kembali ke verifikasi tadi. Ketika dia sudah diverifikasi, dia otomatis akan masuk perankingan. Nah, jadi perankingannya sesuai dengan jalur masing-masing. Itu kalau domisili dan afirmasi itu yang pertama di ranking adalah jarak, yang kedua adalah umur. Kalau mutasi itu dia langsung umur. Jadi yang paling mudah yang masuk. Nah ini contoh yang sudah diverifikasi, nanti masuknya di hasil perankingan. Ketika dia kada masuk perankingan, otomatis jatuh ke pilihan 2, masuk perankingan di pilihan kedua. Jadi buat dia kada perlu memikirkan perankingan lagi. Ini sudah otomatis di sistemnya. Ini contoh. Afirmasi tetap jarak sama umur, ini sama seperti domisili. Bedanya cuma dia di awal pendaftarannya kada ada radiusnya. Nah ini contoh hasil perankingan. Tampilannya seperti ini jumlah kuota yang ditampung untuk domisili pendaftarnya ada 4 yang sudah diverifikasi. Kalau mutasi cari ini. Jadi kita coba contoh yang sudah diterima atau diverifikasi. Contohnya tadi memang kepada Kamis, Jumat, Sabtu coding bahasa Inggris jam baru di GTK emang kantor di sekolah jadi jualan emang aturannya
kita pengalaman aja lah. Baik, mungkin PP kawaja apabila nanti ibaratnya sore sampai malam. Ada caranya lagi lah. Tapi biasanya mau dibikin itu difasilitasi loh tempatnya, tempat guringnya tuh. Nah ini contoh untuk data pendaftar yang lolos verifikasi. Jadi ketika dia lolos verifikasi, nanti akan muncul di sini ranking berapa segala macam. Nah, terus kalau sudah masuk periode daftar ulang juga nanti di setting dari admin itu bisa cetak kartu daftar ulang. Jadi cetak kartu daftar ulang, klik aja di sini, dia memasukkan kode pendaftarannya. Jadi kode pendaftarannya di copy aja, ketika cetak masukkan kode pendaftarannya, cetak. Nah ini kartu daftar ulang yang nanti dibawa ke sekolah masing-masing ketika daftar ulang. Nah dari admin sekolah proses daftar ulangnya itu masuk ke menu daftar ulang yang ada di sini. Nah di sini nanti muncul yang masuk perankingan datanya, tinggal buat pian cari sesuai kode pendaftaran, sesuai nama, atau kalau dia punya kartu cetak ini ada QR code-nya, itu bisa langsung di scan di sini. Langsung di scan aja QR-nya, jadi otomatis nanti menuju datanya dari kartu daftar ulang tadi. Iya, jadi kalau operator di sekolah kan pakai PC laptop, tinggal di scan aja supaya mempercepat aja. Nah nanti verifnya masuk ke detailnya, dicek lagi sesuai adanya kartu daftar ulangnya dengan data yang ada di sistem. Kalau sudah sesuai, klik aja verifikasi daftar ulang, ya simpan verifikasi. Itu otomatis statusnya sudah berubah jadi terverifikasi daftar ulang. Nah ini data daftar ulang yang terverifikasi ini nanti yang sebagai hasil akhir pendaftaran di sekolah Buantian tingkatannya. Begitu. Soalnya kan nanti ada misalkan pendaftar yang memang lulus tapi kadang mengambil sampai pada daftar ulang supaya ada mengurangi kuota. Jadi nanti di kuota di gelombang keduanya tetap ada seperti itu. Ini untuk proses verifikasi mungkin seperti tadi kurang lebih. Jadi yang buat pian cek yang pertama terkait dengan data yang diinput sesuai kada dengan dokumen yang diupload. Terus yang kedua adalah jaraknya. Oke, ada pertanyaan kira-kira Ibu sampai tahap verifikasi? Gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang telah diberikan. Ini hanya sedikit. Misalnya kan di sekolah yang pertama tidak lulus. Untuk di sekolah yang kedua itu apakah kembali mendaftar atau gimana? Karena perlu lagi Bu. Jadi kan di awal tadi sudah milih 3 pilihan. Kalau dia ada lolos di pilihan pertama, otomatis jatuhnya kedua rankingan. Ada masuk jadi rankingan kedua, ketiga masuknya. Iya. Ini.
Kalau kada masuk juga ketiga-tiganya itu bisa mendaftar lagi selama periodenya masih dibuka. Jadi dia pilih lagi sekolah yang memang masih ada kuotanya atau yang lebih dekat, misalkan lebih kemungkinan diterimanya lebih tinggi. Gitu. Meneruskan yang ujar ibu tadi, ketika ditolak di pilihan sekolah pertama itu otomatis masuk ke sekolah kedua. Nah itu tuh adakah tahap kita sebagai sekolah kedua memverifikasi kembali atau seperti apa, atau otomatis langsung masuk tanpa kita sekolah kedua atau verif dahulu atau seperti apa? Kalau saat ini langsung Mbak, jadi verifikasi itu di yang pilihan pertama aja. Iya. Jadi sekolah kedua tidak ada istilahnya ranah untuk memverif ataupun menolak siswa tersebut gitu ya. Sing terima aja langsung masuk ke kita gitu ya. Oke, itu usia kuota kita lebih mungkin lah seperti itu. Anggaplah sekolah kita jadi pilihan kedua. Ternyata ketika di gelombang pertama itu sekolah kita juga penuh di pilihan pertama oleh pendaftar lainnya. Anggaplah 28 udah penuh. Ada yang memilih sekolah kita pilihan kedua, ditolak sekolah pertama, otomatis masuk ke sekolah kedua, otomatis ada 29 pendaftar. Nah itu seperti apa tuh nantinya? Iya, kalau kondisinya seperti itu, jadi periodenya digabung Mbak. Contoh sudah pernah 28 nih, kota buatnya ternyata dari sekolah yang pilihan kedua ada yang dan pertamanya kan masuk. Yang kedua yang sekolah buatnya otomatis rankingannya update. Jadi mana yang paling bawah yang paling jauh misalkan terus geser sampai dengan waktu pendaftarannya ditutup. Jadi berubah terus posisinya. Oh seperti itu. Gitu. Kemudian waktu memverif itu berarti bebas gitulah, tidak harus di hari terakhir kita memverif seperti itu kan? Bebas, bisa langsung. Bebas gitu ya. Kalau yang nunggu sampai 28, oh belum 28, kalau terima aja kita jauh-jauh misalnya, tidak salah. Bisa langsung Pak, jadi data masuk bisa langsung buat biar verif. Oke, berarti itu ada pilihan nang sekolah yang jauh nih, cuman mendaftar bedol, yang rumahnya jauh nih, mendaftar bedol, soalnya kita terima langsung sampai kuota itu terpenuhi, itu aman kan? Aman. Karena tadi update rankingannya. Atau nanti pada akhir juga akan ranking gitu ya? Otomatis tergeser. Oke, jadi kita kadang perlu memikirkan jumlah kuota kita kayak apa yang lo perif ya dulu perif ya terima aja bantahan dulu gitu lah. Iya. Selama wujud data dokumennya Terima aja ya, walaupun jauh nih misalnya nih karena kota kan. Terima kasih Mas. Sedikit Pak, untuk yang PBCB tadi kan kebetulan di tempat saya itu dari beberapa tahun udah ada yang pakai TK-nya, jadi semua dari rumah tangga. Jadi itu dimasukkan semuanya, jadi datanya yang di scan cuma kartu keluarga sama akta kelahiran sama misalnya tertutup sama berarti yang dari psikolognya nggak usah jasanya kan. Jadi persyaratan itu kalau di sini melihat tadi akta keluarga, Iya. itu Iya. sekarang ini opsional kalau dia ada sekolah TK baru dia wajib diisi. Oke. Terus ijazah TK. Jasa TK. Habis itu yang dari psikolog tadi. Ijazah TK sama surat keterangan lulus ini atau bisa di salah satu aja diupload? Sama akta kelahiran. Akta kelahiran. Berarti kalau tidak ada istilahnya tidak pakai sekolah TK, berarti saya yang scan itu berarti kamu sama akta kelahiran itu aja. Ini sesuai dengan yang di sertifikat kita itu yang mana yang wajib diisi, mana yang boleh opsional, itu yang tertera. Iya. Kakak aja yang opsional, sehingga dulu kakak aja opsional dia. Kakak aja yang sama Kakak yang wajib. bisa beli Kami belum lagi Iya, kakaknya yang wajib. Kakak yang wajib dulu. Kalau kita di masa ini kan ada aturan Saya coba ini nanti mungkin dicek sama dinas pendidikannya. apa nih nambah Iya, tambahan. keluarga sampai jembus ya. Jadi kalau di sistem tampilannya bisa setting seperti apa? Bisa setting ini mana yang wajib, mana yang tidak. Biasanya dinas pendidikan nanti ya tinggal kasih. Di sini Mas tadi diskusi aja sih. Ketika persyaratan utama di sana adalah kakak gitu ya. Nah,
menjawab pertanyaan yang tadi kita bingungkan. Anggaplah kakaknya belum setahun, kan karena kamu daftar otomatis sebenarnya amunnya sesuai dengan edaran terdahulu. Cuman itu pada mungkin berarti lah karena kakak itu wajib sebetulnya di dalam syarat ya kan. Hendak mau itu setahun atau pada setahun tidak ada permintaan kalau di aplikasi gitu ya. Karena permintaan wajib tidak ada batasan usia kakaknya atau penerbitan kakaknya. Jadi kemungkinan bisa jadi sih yang disampaikan oleh Mas tadi bahwa udah tidak ada lagi usia terbit kakak 1 tahun itu karena sudah tidak seperti itu karena itu syarat wajib tuh anak setahun ke anak setahun kayaknya pindah kayaknya mau dibuat di situ tuh kecuali nanti dinas ada kabar bahasa bilang karena dinas sekolah atur gitu sih Mas. Kita lanjut ke kelompok kedua ini terakhir. Nah, jadi ketika Harfian sudah masuk periode datang pulang, tadi sudah masing-masing sekolah sudah pulang. Nanti ada rekapan yang muncul. Nanti dari dinas pendidikan akan membuka periode untuk gelombang kedua. Jadi Harfian nunggu info aja nanti. Ketika sudah muncul. Contohnya sebagai aktivitas pendidikan sebelum setting untuk gelombang keduanya itu di tanggal sekarang misalkan 12 supaya bisa dicoba. Ini contoh mulut setting untuk pendaftaran gelombang keduanya. Itu dia otomatis menghitung sisa kuota dari masing-masing sekolah. Jadi diambil dari data yang daftar ulang tadi, kuota awal dikurang data yang sudah daftar ulang yang diterima, itulah sisa kuota untuk pendaftaran gelombang kedua. Jadi ketiga jalur tadi digabung menjadi satu. Nah, jadi dari akun sekolah nanti ketika sudah masuk gelombang kedua itu akan ada menu pendaftaran gelombang kedua. Nah, ini diinput manual oleh masing-masing sekolah. Jadi karena ada persyaratan radius segala macam lagi selama ada tidak online yang benar itu bisa langsung diinput oleh para sekolah masing-masing. Tinggal klik tambah pendaftaran. Nah, ini bukannya sama seperti yang pendaftaran di awal tadi. Di sini juga sudah dicek ketika dia sudah melakukan pendaftaran di gelombang kedua di sekolah A itu tidak bisa mendaftar di sekolah yang lain kecuali yang admin sekolah sebelumnya itu menghapus datanya kalau bisa didaftarkan di sekolah. Jadi dia cuma satu pilihan untuk melakukan.
sudah ada munculannya di sini, bisa buat biar cetak sebagai rekapannya nanti. Jadi ada hasil yang ranking pertama, nomor pertama, ada yang gelombang kedua kalau memang ada masih kuotanya. Dari dinas pendidikan juga otomatis bisa melihat. Untuk aplikasinya, mungkin keseluruhan fiturnya kurang lebih seperti di Facebook ada yang mau disampaikan atau ditanyakan terkait dengan alur dari aplikasinya, atau kalau biar mau coba-coba dulu silakan. Ini masih testing, silakan biar coba-coba input, coba-coba buka aplikasinya supaya lebih familiar. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Baik, dari Bu Novi. Oke, silakan. Izin Pak bertanya, tadi disebutkan di gelombang 2 itu cuma bisa satu sekolah ya Pak, belum bisa dilalui. Kemudian misalnya nih, sebutkan dia memilih sekolah itu, ternyata di sekolah itu pada saat gelombang 2 itu banyak yang pilih dan ternyata tidak masuk, jadi bagaimana Pak? Kalau gelombang kedua ini sifatnya tidak ada ditentukan sih kalau dari bisnisnya, jadi siapa cepat aja mungkin. Ketika memang Sampai cepat ya Pak, berarti ada kemungkinan dia tidak mendapatkan sekolah gitu ya, karena terlalu banyak yang mendaftar gitu di sini misalnya. silakan pilih yang Berarti yang lanjut lagi ke yang lainnya. Berarti itu pun bisa terlihat juga saat sudah diverifikasi di hari itu ya Pak. Maksudnya gini, sebelumnya di situ masih ada kuota 10. Daftarnya ada terlalu jadi yang daftar ternyata 12. Artinya kan yang dua tidak masuk nih. Berarti setelah diverifikasi sekeluaran aja yang masuk, berarti dua ini mencari lagi lain gitu lah. Dan itu masih terbuka, masih bisa gitu lah. Terima kasih gitu. Pokoknya sampainya sekolah aja dah. sampai dapat sekolah ya. Mau izin Pak, misalkan ada nih orang tua yang tidak tahu info gitu, nah ketika membuka diberitahu sudah gelombang pertama sudah habis, gelombang kedua sudah habis, tiba-tiba 1 bulan kemudian datang ke sekolah bawa anak gitu, nah sudah usia sekolah SD, itu gimana pendaftarannya? Apakah pakai aplikasi atau manual? Dan sekolah itu kebetulan masih kekurangan murid. Belum aplikasi Pak. Kalau kita kasih pembantu sebagai itu yang pertama. Yang kedua, apakah aplikasi ini terintegrasi dengan Davoding Pak? Ini, jadi tinggal klik lagi datanya. Untuk Davoding saat ini belum Pak, karena kan Davoding aplikasi punya pusat yang agak sulit sedikit integrasinya. Kalau Nanti manual lagi Pak. Gitu aja Pak, masih. Dikit Pak, dikit lagi Pak. Kalau yang jalur mutasi dan TPM Mas tadi berarti ada surat yang dimasukkan ya? Karena ini Pak, guru-guru kami itu kan sekolahnya rumahnya jauh nih. Ada yang di Gambut gitu ya, ada yang Sungai Lulut, tapi kan anak memasukkan kadang-kadang ke sekolah kami. Artinya kalau melalui register kan mungkin nih. Jadi kadang-kadang kami kayak tahun lalu ya, kami memasukkannya ke ya sudah pakai mutasi JIGI bilang ini. Kasihnya mau upati orang tua bekerja, nanti begitu yang lebih aman ya Pak ya. Saya terima kasih. syaratnya surat keterangan atau apa di sertifikat di kantin ya harus diisi. Tentang kerja. Aturan tentang kerja. Jujur kan. Jujur ya, Bapak Ibu, kita mending sejenak. Kalau cukup ya Pak. Kalau dari ini Presentasi sudah cukup. Oke.